Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG dan nilai tukar rupiah diprediksi bergerak fluktuatif pada perdagangan hari ini. Lantas sentimen apa saja yang mempengaruhinya? Rekan Jessica Wulandari akan melaporkan dari Studio Bursa Efek Indonesia Jakarta. Selamat pagi Jessica, bagaimana perdagangan saham pada pagi hari ini? Lantas sentimen apa saja yang mempengaruhi IHSG? Abdi dan pemirsa, indeks harga saham gabungan tadi pagi dibuka menguat namun saat ini berbalik melemah. Pelemahannya tipis 0,08% di level 6.906 dengan trading value atau nilai transaksi pagi ini tercatat di 5,2 triliun. Abdi dan pemirsa, kalau kita melihat pergerakan indeks harga saham gabungan pada hari ini sebetulnya didominasi penguatan. Yang pertama dikarenakan adanya sentimen positif dari dalam negeri yaitu status PPKM di DKI Jakarta yang saat ini di level 1 dan memperbolehkan work from office sebesar 100%. Dan hal ini tertuang pada Inmendagri nomor 26 tahun 2022 yang berlaku pada tanggal 24 Mei 2022 hingga tanggal 6 Juni 2022. Dan sentimen ini sebetulnya kalau kita lihat mempengaruhi dua sektor pada pagi hari ini. Yang pertama ada sektor transportasi dan juga pada sektor infrastruktur yang naiknya hingga 1%. Abdi, ada sentimen kedua yang mempengaruhi pergerakan IHSG, yaitu Bank Indonesia yang menahan suku bunga acuannya kemarin di level 3,5%. Tentunya ini untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan juga menjaga inflasi di domestik. Dan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengendalikan inflasi, yaitu dengan tidak menaikkan sejumlah harga komoditas terutama energi, mulai dari LPG untuk 3 kilo, kemudian BBM Pertalite dan juga tarif listrik, terutama bagi konsumen yang mengkonsumsi tarif listriknya di level 3000 volt ampere. Dan tentunya ini akan membuat ekspektasi terutama pada inflasi ke depannya tidak akan naik secara signifikan. Kemudian Abdi dan pemirsa, sebetulnya pergerakan indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini juga masih dipengaruhi bursa secara global dan di satu sisi kita masih mendapatkan sentimen eksternal yaitu para investor yang masih wait and see terkait kebijakan The Fed yang akan diumumkan pada pekan depan. Yaitu The Fed yang diprediksi akan hawkish ataupun agresif dengan menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin. Tentunya ini untuk mengendalikan inflasi di Amerika Serikat yang saat ini sudah mencapai 8%. Dan ini juga dibayangi dengan resesi ekonomi, di satu sisi ini juga dibayangi dengan adanya dampak perekonomian secara global yang negatif. Dan ini menyebabkan pergerakan bursa di Eropa dan juga bursa Amerika tadi malam ditutup dengan dominasi pelemahan. Kita lihat bersama yang pertama, ini ada bursa Eropa, FTSE 100 turun 0,39% dan juga The DAX Jerman yang turunnya cukup dalam 1,8%. Kalau kita lihat di bursa Eropa, sektor retail dan juga sektor transportasi ini masing-masing turun 3% dan juga saham teknologi di bursa Eropa juga turun 2,5%. Sedangkan bursa Amerika Serikat ini ditutup variatif namun didominasi pelemahan seperti Dow yang naik 0,1% dan S&P turun 0,8% dan Nasdaq turun 2%. Sementara itu untuk pergerakan IHSG sepanjang hari ini akan di level 6.804 hingga 7.000. Pada pagi hari ini menguat, namun penguatannya juga tipis 0,08%, bahkan masih di level 14.600-an, yang posisi tepatnya saat ini di level 14.661. Dan Abdi, sentimen yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah pada hari ini adalah Bank Indonesia yang masih menahan suku bunga acuannya di level 3,5%, ini untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Namun di satu sisi, BI juga mengambil langkah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan mempercepat normalisasi kebijakan likuiditas, yaitu dengan menaikkan GWM secara bertahap. Kemudian di satu sisi sebetulnya ada potensi hari ini rupiah bergerak fluktuatif dikarenakan para investor yang masih wait and see terkait kebijakan The Fed, karena The Fed diprediksi pada akhir tahun ini akan berada di kisaran 2,75% hingga 3% untuk interest rate-nya, atau kan ada kenaikan hingga 200 basis poin dari level saat ini. Dan untuk pergerakan nilai tukar rupiah diprediksi akan di level 14.628 hingga 14.686. Sementara itu Abdi, untuk pergerakan harga komoditas yang pertama kita akan melihat bersama bagaimana pergerakan emas antam yang pagi ini turun 0,5% ke level Rp992.000 per gramnya, sedangkan emas global pagi ini turun 0,22% di level $1.867
per troy ounce-nya. Hal ini juga sejalan dengan melihat indeks dolar yang pagi ini menguat 0,6% ke level 101 setelah beberapa pekan lalu menyentuh level tertingginya bahkan menyentuh level 104. Kemudian Abdi, kami juga memantau pergerakan harga komoditas lainnya yaitu harga minyak mentah dunia baik WTI dan juga Brent yang pagi ini sama-sama turun. Yang pertama, kalau kita lihat adanya Brent dan WTI pagi ini justru naik dan kenaikannya juga signifikan. Tentunya ini dikarenakan harga minyak yang dipengaruhi ketatnya pasokan, namun di satu sisi adanya prospek meningkatnya permintaan dari awal musim panas yang di Amerika Serikat dan juga pada akhir pekan ini akan ada libur Memorial Day. Dan demikian laporan kami dari Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Anda, Abdi. Jessica Wulandari, terima kasih atas informasi dan laporan Anda langsung dari Bursa Efek Indonesia Jakarta. Selamat kembali bertugas.